Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobati pecinta horor, masih di channel saya di Dewi Ani. Kali ini saya berada di makam sinden atau di sini bisa disebut ronggeng teman-teman. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit cerita tentang sejarah atau asal usul adanya makam ronggeng ini teman-teman. Jadi konon cerita dari masyarakat atau warga setempat. Saya di salah satu di tempat yang berada di Karanganyar teman-teman. Jadi ceritanya itu zamannya kerajaan teman-teman. Jadi belum ada zaman Belanda. Jadi teman-teman, asal usul adanya makam ronggeng ini itu ada di sini itu jauh sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Itu artinya itu pas zamannya kerajaan. Nah, konon ceritanya itu di salah satu warga cerita bahwa ronggeng ini, kenapa makam ronggeng ini ada di sini, itu ada yang bilang kalau zaman dulu itu sosok ronggeng ini itu katanya sih ada di sini dulu, dia itu bertapa selama bertahun-tahun teman-teman. Terus ada lagi yang cerita kalau Nyai Ronggeng ini itu di sini, maksudnya kalau udah ada makam di sini itu karena katanya sih, mohon maaf banget, katanya itu beliau ini buat berebutan gitu, nah teman-teman. Jadi itu katanya adanya beliau Nyai Ronggeng ini ada makamnya gitu pas zamannya katanya masih ada itu dulu. Beliau ini maksudnya jadi dalam rebutan oleh kaum Adam pas zaman dulu gitu. Nah, katanya itu beliau katanya itu dibunuh gitu teman-teman. Karena kenapa sih dibunuh gitu ya teman-teman? Ya karena beliau ini apa sih namanya, katanya ada yang bilang dari gini loh, apa ya, kalau tidak jadi milikku berarti itu juga jadi itu sosok ini, Nyai Ronggeng ini itu kenapa sih buat rebutan itu ya karena jadi menurut mereka para kaum Adam ini, umpamanya nggak jadi milikku juga nggak bisa jadi milikmu gitu. Akhirnya itu katanya itu dibunuh, dan jadi apa ya, potongannya itu katanya separohnya katanya ada di tempat di belakang saya ini teman-teman, karena dulu di sini ada sumurnya menurut warga setempat di sini. Dan dulu sih katanya itu di sini sudah ada makam, tapi katanya sih makamnya udah dipindah. Nah, terus ada yang bilang sih bukan menurut lagi, tapi sepengalaman dari warga di sini, ada yang pernah gitu ya diwujudkan kayak gitu, ditampakin sosok-sosok mbak gitu. Kadang ada yang pernah dengar suara gendingan di sini gitu teman-teman. Terus ada juga apa sih namanya, kemarin sih belum lama, hari Kamis kemarin persis, menurut salah satu warga di sini itu hari Kamis kemarin beliau cerita katanya pas lagi ngobor di sini malam-malam itu kan dia di sini sambil matun ya, kalau bahasa Indonesianya itu apa sih namanya, bersihin rumput ya, bersihin rumput gitu. Nah, itu katanya dia ngerasa pas lagi pulang dari sini
ada mencium bau kayak bau sintren gitu teman-teman. Sintren itu kalau zaman dulu buat apa mas? Buat ngerokok gitu loh. Tapi itu pas zaman dulu teman-teman. Sekarang juga masih ada, cuman sepertinya peminatnya udah sedikit. Terus ada lagi katanya sih emasnya ini bau aroma bunga gitu, bau semerbak bunga gitu katanya teman-teman. Jadi pas pulang beliau itu sampai dikundutin sampai apa ya, jarak 200 meter dari sawah ke rumah warga gitu. Jadi lumayan ya teman-teman di sini ke sana jauh. Nah, itu menurut salah satu, bukan menurut, cerita dari narasumber warga di sini, dari sumbernya itu teman-teman. Nah, terus ada lagi yang katanya itu apa sih namanya, ngeliat orang lagi di sini gitu teman-teman, tapi katanya nggak ada. Tapi saya apa sih namanya, percaya lah sama suatu hal-hal seperti ini karena apa sih, memang di sini memang tempatnya selain masih masih mistis gitu teman-teman. Terus selain itu lokasinya di sawah, sepi juga. Jadi ya wajar kalau misalkan ada penghuninya gitu teman-teman. Nah teman-teman, kalian tahu saya berada di sawah ini, di hamparan sawah ini teman-teman. Kalian tahu di belakang saya ada tanah yang menonjol, yang mana di sini apa ya, gundukan tanah yang paling, salah satu gundukan tanah di sawah yang tinggi satu-satunya berada di wilayah di desa saya ini, yang mana gundukan tanah ini sekarang dihuni oleh binatang-binatang seperti tikus dan ular gitu teman-teman. Nah teman-teman, kalian tahu untuk saya berada di tempat di sana, khususnya di gundukan situ, saya tidak berani teman-teman. Saya nggak bisa mendekat di area gundukan tanah ini karena cukup beresiko. Di sana ada sarang ular dan juga sarang tikus. Di sini saya jaga diri, jaga aman juga teman-teman, takutnya kenapa-napa. Dan selain itu saya merasakan hal-hal aneh yang mana saya merasakan seperti diawasi, dan saya juga punya rasa sopan santun teman-teman, jadi saya nggak bisa untuk kesana gitu. Nah teman-teman, kalian tahu dimanapun ya kita berada ataupun di lokasi mana-mana, kita juga harus jaga sopan santun seperti saya ini ya. Nah ada tambahan lagi satu teman-teman, tempat ini pernah juga dijadikan untuk aji-aji umum, yaitu untuk seperti buat pasang togel gitu teman-teman. Nah buat kalian yang nonton channelku ini, kalian tahu seperti apa sih namanya, bisa kalian pikir ya, kalau kalian mikirnya maksudnya buat aji-aji mumpung, buat togel supaya kalian beruntung, itu sepertinya nggak ada ngaruhnya teman-teman. Yang lebih baiknya teman-teman itu lebih percaya sama sang pencipta gitu teman-teman. Lebih baik untuk hal-hal seperti ini bisa kalian jauhi atau kalian tinggalkan teman-teman. Ada apa ya, maksudnya ada pekerjaan yang lebih manfaat gitu loh daripada kalian pasang-pasang kayak semacam togel gitu di sini gitu teman-teman. Nah kali ini saya cukup di sini bercerita gitu. Mohon maaf apabila ada pesan atau kata-kata saya yang kurang berkenan bagi teman-teman